Be phenomenal every day. Halo guys, video kali ini terinspirasi setelah saya mendapat curhatan dari salah seorang anak muda yang menanyakan, bagaimana kalau menghadapi portfolio yang seperti ini? Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa portfolionya itu sedang hancur lebur ya. Dari uang yang sudah ditanamkan 103 jutaan itu tinggal 23 jutaan atau minus 79 juta ya. Nah, minus 79 juta ini sekitar 70%-an kalau kita hitung dari total portfolionya dia. Nah, sebenarnya sangat disayangkan ya. Seorang anak muda yang sudah bisa mengumpulkan uang 100 juta itu menurut saya juga anak yang hebat ya. Nah, tapi uangnya sudah dikumpulkan susah payah itu terseret di market saham seperti ini. Dan kalau kita lihat saham-saham yang dipilihnya pun itu sebenarnya bukan termasuk saham-saham yang berfundamental ya. Nah, seperti kita bisa lihat juga contohnya seperti NTBK dan PTBU ini kan saham-saham yang tergolong IPO. Jadi IPO 2020 dan 2022 ya kalau saya nggak salah ya. Itu dia dibeli kemudian di hold. Dan alirannya pun kita kalau dari portonya tentu orang ini memiliki aliran anti cut loss ya. Jadi tidak mau meng-cut loss. Nah, sehingga ketika sudah salah terus dibiarkan terseret terus minusnya sampai 70% lebih. Nah, hal ini tentu bisa kita hindari sebenarnya ya. Kita mitigasi resikonya kalau kita mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan portfolio. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan portfolio investasi. Untuk yang pertama saya akan membahas ya dari financial planning. Kalau misalkan seseorang mempunyai income, let's say 20 juta ya satu bulan, terus dia punya pengeluaran 70% dari income-nya atau 14 jutaan, tentu dia akan mempunyai free cash flow atau uang yang bisa diinvestasikan atau istilahnya uang nganggur ya. 6 juta setiap bulan. Berarti satu tahun kan dikali 12 menjadi 72 juta. Nah, untuk teman-teman yang masih belum mengetahui tentang financial planning, saya pernah membuatkan suatu videonya ya. Yang di sini ini berjudul cara ngatur duit sebelum mulai investasi saham. Nah, tujuan dari ilmu financial planning itu adalah salah satunya setiap orang mempunyai free cash flow. Jadi jangan sampai kita mempunyai penghasilan tapi uangnya itu nggak tahu ya kemana larinya tiba-tiba akhir bulan tuh habis ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang belum mengetahui tentang financial planning bisa menonton videonya terlebih dahulu. Nah, sesudah kita mengetahui bahwa oh ya free cash flow kita punya 6 juta setiap bulan atau satu tahun 72 juta, kita harus tahu bagaimana mengatur portfolio. Nah, saya akan memberikan contoh adalah dua portfolio ya. Yang pertama agresif portfolio dan yang kedua adalah 50-50 portfolio. Untuk agresif portfolio sendiri ini adalah portfolio yang biasanya isinya itu hampir 100% adalah saham atau equity market. Nah, orang-orang yang mempunyai portfolio seperti ini itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang yang benar-benar tahu atau benar-benar bisa mengelola portfolionya. Atau yang kedua adalah orang yang benar-benar tidak tahu dengan portfolionya ya. Sehingga dia tidak sadar mempunyai agresif portfolio seperti ini. Nah, sebelum saya lanjut ke menjelaskan tentang agresif portfolio, saya ingin membahas terlebih dahulu tentang 3 jenis produk investasi ya. Jadi yang akan saya bahas hanya 3 jenis ini saja karena ini menurut saya yang paling simple dan paling banyak digunakan. Yang pertama adalah produk di market saham sendiri atau IHSG ya. Saya kasih yield atau return itu sekitar 12% per tahun. Nah, acuannya dari mana return 12% per tahun? Itu adalah di sini. Saya ambil contoh adalah kinerja reksadana, salah satu reksadana saham yaitu Sukarinvest Equity Fund. Dia kan mempunyai kinerja 23,85. Tapi tolak ukur dari IHSG sendiri adalah satu tahun itu 11,99 atau setara 12%. Nah, saya ambil adalah yang dari tolak ukur IHSG-nya. Nggak usah muluk-muluk yang reksadana 23%, tapi saya ambil cuman IHSG-nya sekitar 12% setiap tahun. Nah, kalau teman-teman cek sendiri pergerakan dari IHSG sendiri ya, dari tahun 2000 hingga 2022 memang dia jangka panjang cenderung meningkat ya.
Ini. Terus yang kedua adalah produk investasi itu adalah government bond atau obligasi negara ya. Saya ambil yieldnya atau returnnya 5,95%. Dasarnya dari mana? Dari ini ya, kupon ORI 2022 itu adalah 5,95%. Kalau kita berbicara mengenai obligasi, tentu yang dibicarakan adalah kupon atau bahasa gampangnya itu bunga ya, return. Nah, obligasi kan artinya kita memberi hutang kepada, negara ingin berhutang kepada masyarakat dan kita yang memberikan uangnya kan. Nah, kita bisa mengecek untuk obligasi terbaru itu di website kemenq.go.id. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Ini adalah ORI 2022 memberikan kuponnya 5,95%. Tapi perlu diingat untuk obligasi itu jatuh temponya itu di sini adalah 3 tahun ya. Jadi 2022, Oktober 2022 jatuh temponya Oktober 2025. Seperti itu. Itu untuk produk yang kedua adalah obligasi pemerintah 5,95%. Dan yang nomor 3 adalah money market fund atau reksadana pasar uang. Itu saya kasih yieldnya 2,68%, paling rendah ya. Nah, di sini money market ini adalah suatu produk di mana dalamnya itu isinya itu seperti deposito. Nah, makanya returnnya dia tidak terlalu tinggi karena produknya yang dimasukkan adalah deposito atau obligasi jangka pendek ya. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini saya kasih contoh Sukor Invest Money Market Fund itu 1 tahun 4,65 tapi tolak ukurnya cuma 2,68. Jadi saya masukkan 2,68. Nah, ini adalah 3 jenis produk yang akan terbahas juga ya di video kali ini supaya teman-teman juga mengerti ketika saya membahas produk-produknya. Kembali lagi ke agresi portfolio ya. Agresi portfolio kan hampir 100% itu masuk di market saham. Nah, contohnya misalkan di sini 92% saham, 8% money market ya. Kalau punya penghasilan 72 juta 1 tahun, artinya dari 92% dari 72 juta adalah 66 jutaan ya. 240.000 dan 8%-nya adalah 5.760. Nah, karena 92%-nya ini memberikan return 12% dan 8%-nya memberikan return tahunan 2,68, maka average-nya saya kasih 11,25% ketika mempunyai agresi portfolio. Nah, teman-teman harus hati-hati kalau memutuskan untuk menjadi agresi portfolio ya. Karena pastikan di saham atau di portfolio teman-teman ini itu tidak terlalu banyak saham. Karena memaintain saham yang supermarket ya, atau yang begitu banyak itu juga susah. Memaintain satu persatu. Kita harus memperlihatkan atau memperhatikan laporan keuangannya setiap kuartal, apa yang sedang terjadi di perusahaannya. Kalau saya pribadi, ya mungkin 5-10 saham lah, maksimal 10. Bagi saya sebenarnya 10 itu sudah terlalu banyak ya. Best case-nya itu adalah 5 lah ya, maksimal 5. Itu memudahkan kita untuk mengontrolnya. Dan saham-saham yang dipilih jangan sampai saham-saham yang tidak mempunyai fundamental ya. Seperti contohnya ya misalkan saham-saham yang baru IPO atau saham-saham yang ada sedang dibicarakan oleh retail nih. Kelihatannya saham ini bakal naik atau ada rekomendasi dari grup-grup misalkan grup-grup premium. Nah, bukan saham-saham seperti itu, tapi kita sudah menganalisa sendiri, oh ini perusahaannya memang bagus ya. Memang bagus dan layak untuk diinvestasikan jangka panjang. Loh, apakah memang perusahaan yang fundamentalnya bagus pasti naik? Ya, memang belum tentu. Nah, contohnya seperti sekarang, misalkan saham-saham emiten rokok ya. Rokok ini kan kalau kita lihat secara laba ruginya memang dia masih surplus ya. Tapi industrinya kan sedang tertekan, harganya hancur lebur ya. Nah, apakah saham-saham ini termasuk saham-saham yang jelek? Bukankah orang yang membeli saham-saham rokok seperti HMSP, Gudang Garam itu sedang kebanyakan akan sedang floating minus ya? Nah, kalau menurut saya, misalkan kita sedang floating minus di saham-saham yang punya fundamental bagus, itu kita nggak usah khawatir. Kenapa? Karena kita tahu bahwa, oh ya, perusahaan ini kemungkinan untuk tutup ya, atau kemungkinan untuk harganya 50, itu sangat amat kecil. Malah lebih baik ya kita terus belikan saja. Misalkan ini dari free cash flow ini ya kita setiap bulan malah terus tabung atau terus investasikan di saham-saham tersebut. Nah, itu contohnya misalkan di saham emiten rokok ya. Atau misalkan kita mau berinvestasi di saham yang kenaikannya itu cukup stabil. Contohnya misalkan apa? Telkom. Nah, Telkom juga bagi dividen, dia juga historinya juga terus meningkat ya dari tahun ke tahun.
Nah, itu yang cocok untuk masuk ke saham-saham agresif portfolio. Untuk teman-teman mungkin yang sudah expert, itu bisa masuk ke saham-saham yang second liner, yang saham-saham bukan yang blue chip ya, tapi fundamentalnya itu teman-teman yakini bagus. Namun itu kalau untuk teman-teman yang benar-benar sudah mendalami ya. Jangan sampai teman-teman masuk ke agresif portfolio ini, tetapi pilihan sahamnya itu teman-teman tidak tahu ya, ini perusahaan apa, bahkan produknya pun teman-teman juga tidak tahu. Kenapa dulu beli? Karena ya ada anjuran dari, misalkan dari media sosial, oh ini sahamnya kemungkinan bakal naik, atau dari influencer, wah ini saham yang diperkirakan akan naik berapa ratus persen, wah seperti itu ya. Tentu hal itu bisa sangat beresiko ketika pilihannya itu ngawur ya, dan menyebabkan loss yang sangat tinggi. Jangan lupa ya, di mana setiap ada potensi return tertinggi, juga akan ada potensi loss tertinggi juga. Dan itu ada di saham portfolio jenis agresif ini. Nah, yang akan saya bahas atau yang akan saya fokuskan itu sebenarnya di portfolio yang kedua atau 50-50 portfolio. Dan ini menurut saya adalah salah satu jenis portfolio itu yang simple tapi juga tergolong efisien. Karena di data di bursa, kenaikan jumlah investor saham ini kan sangat banyak. Dan cilakannya, paling banyak itu didominasi oleh kalangan milenial ya. Atau kalangan yang baru mulai berinvestasi saham. Jadi baru mulai belajar saham. Terus itu masuk di market. Nah, ini portfolio jenis ini itu dipopulerkan oleh yang namanya Jack Bogle. Nah, nama aslinya adalah John Bogle, tapi biasa dipanggil adalah Jack Bogle. Dia adalah pendiri dari Vanguard. Vanguard itu adalah salah satu perusahaan investasi yang ada di Amerika dengan dana kelolaan yang cukup besar. Nah, dia mempunyai pengaturan tuh yang sangat simpel. 50% uangnya di portfolio itu dimasukkan ke indeksnya saham, nah, atau equity market. 50% sisanya itu dimasukkan ke bond atau obligasi. Nah, sesimpel itu. Ketika misalkan nih dari 50% saham, ternyata sahamnya mengalami kenaikan ya, menjadi 70%. Karena sahamnya mengalami kenaikan, tentu secara persentase di portfolionya akan meningkat ya dibandingkan bondnya. Jadi sahamnya misalkan jadi 70, bondnya otomatis menjadi 30%. Maka dia akan melakukan rebalancing. Jadi dari 70% yang saham itu akan dijual atau di take profit, dimasukkan ke bond. Sehingga komposisi portonya dia akan kembali ke 50-50 lagi. Demikian pula sebaliknya, ketika di sahamnya mengalami penurunan menjadi katakanlah 30% ya sahamnya, bondnya yang meningkatkan menjadi 70%, maka bondnya yang akan di-sell. Sehingga sahamnya dibelikan sahamnya akan di-average menjadi 50-50 kembali. Atau kalau misalkan di Indonesia, teman-teman taruh di obligasi, kan dapat bunga nih, dapat kupon. Nah, kuponnya itu yang akan dibelikan ke saham, bukan dibelikan ke bond lagi. Kalau misalkan porsi bondnya itu di portfolionya lebih besar. Nah, ternyata cara yang simpel ini itu juga menjadi cara yang efektif. Kan logikanya, loh kok simpel banget logikanya, cuman taruh dijaga komposisinya coba 50-50. Nah, ini saya kasih contoh ya, dengan dana misalkan 1 tahun 72 juta dengan porsi 50-50 seperti ini, 50% di saham yang memberikan return 12% dan 50% di bond yang memberikan return 5,95%, maka average-nya itu 8,98%. Nah, seseorang atau misalkan anak muda yang mempunyai penghasilan seperti ini, itu tanpa dirasa ternyata cukup mudah mendapatkan 1 miliarnya kalau dia disiplin menerapkan portfolio yang 50-50 ini ya. Ini saya buatkan juga simulasinya. Misalkan ada seorang namanya Warren Buffett. Dia ingin berinvestasi selama 10 tahun dengan tujuan mempunyai modal perusahaan. Jadi dia 10 tahun lagi ingin mendirikan suatu perusahaan dengan modal misalkan 1 miliar. Nah, dia mulai menabung atau berinvestasi 72 juta 1 tahun atau 6 juta setiap bulannya kan. Metodenya berkala ya, jadi tiap bulan atau tiap tahun dia terus investasi dengan jumlah, saya asumsikan jumlahnya sama terus. Dan kalau dia menggunakan investasi yang 50-50 portfolio, ini kan defensif ya.
cuman 8,98%. Angka 8,98% per tahun ini menurut saya sangat reasonable, sangat masuk akal. Tahun pertama dia investasi 72 juta, maka akhir tahun sekitar 78,462. Tahun kedua 150-an, akhir tahun menjadi 163-an. Nah, ini diteruskan di tabelnya hingga di tahun ke-10 dananya kurang lebih sudah mencapai 1,19 miliar. Nah, padahal cara yang dilakukan itu sangat simpel ya. Dengan portfolio 50-50, namun yang susah itu adalah didisiplinnya. Bagaimana seorang anak muda bisa mendisiplinkan dia punya income ini free cash flow-nya benar-benar diinvestasikan terus-menerus ya. Nah, di sini saya kasih contoh kalau jumlahnya sama terus ya. Kalau misalkan nih nanti penghasilannya itu setiap tahun ternyata bukan ya dia bisa nabung bukan hanya 6 juta tapi jadi 10 juta. Nah, tentu akan lebih cepat ya mencapai angka 1 miliarnya. Nah, dengan cara investasi yang simpel seperti ini ternyata seseorang itu bisa mencapai tujuan atau goal dari keuangannya. Dan jangan lupa di bagian stock atau equity market pun itu tetap sama. Kriteria pemilihannya adalah saham-saham yang berfundamental bagus ya. Bukan saham-saham yang memang untuk ditradingkan. Kalau teman-teman yang terutama yang masih muda-muda ini bisa menerapkan ya portfolio ini, saya rasa kemungkinan untuk mengalami loss ya yang signifikan seperti ini tuh jauh lebih kecil ya. Dan yang terpenting teman-teman jangan mudah untuk tergiur ya kalau misalkan melihat dari media sosial atau melihat dari berita ataupun melihat dari video-video orang-orang yang mengatakan bagaimana mudahnya ya mendapat cuan dari saham. Cuan ratusan persen itu mudah, cuan ribuan persen di saham itu mudah. Atau mungkin bagaimana dengan mudah merubah berapa juta menjadi 1 miliar melalui saham. Nah, hal-hal seperti itu justru ibaratnya itu merusak ya mindset para investor saham yang baru mau terjun di dunia saham. Karena mereka sudah berasumsi bahwa gampang mau cuan di saham itu secara instan, secara cepat tuh gampang. Nah, hal itu malah bisa menjadi bumerang ya. Sehingga portfolionya itu loss begitu besar. Karena pola pikirnya itu sudah keliru sejak awal bahwa ingin cepat kaya dari saham. Jadi teman-teman pastikan setiap keputusan investasi yang teman-teman lakukan itu tidak berdasarkan dari rekomendasi saja ya. Tapi teman-teman juga mempunyai kemampuan untuk menganalisa sendiri. Teman-teman mempunyai trading plan sendiri atau teman-teman bisa mengatur portfolionya sendiri. Jangan sampai hanya ikut-ikutan saja. Loh, tapi bukankah cukup banyak juga orang-orang yang terbukti sukses ya di saham menjadi misalkan full-time investor ya. Seperti contohnya Pak Loh Keng Hong. Nah, ya memang ada orang-orang yang bisa sukses menjadi full-time investor. Tapi teman-teman juga harus tahu ya bahwa berapa capital atau berapa modal ya dari Pak Loh Keng Hong sehingga beliau berani memutuskan ya menjadi seorang full-time investor. Katakanlah misalkan sekarang kita punya uang 150 juta. Saya yakin misalkan Pak Loh Keng Hong zaman sekarang punya uang 150 juta, dia tidak akan menjadi full-time investor. Dia pasti bekerja atau mempunyai bisnis terlebih dahulu sehingga mengumpulkan modal baru dia akan lepas ya. Karena capitalnya yang terlalu sedikit, ya kita jangan berharap dari capital itu bisa untuk ibaratnya itu menghidupi keluarga kita sambil terus dilipatkan uangnya. Itu terlalu muluk ya dan terlalu tidak masuk akal. Saya sendiri pun, walaupun saya menjadi seorang trader dan investor saham, saya pun juga mempunyai active income ya dari pekerjaan atau bisnis. Karena menurut saya itu lebih make sense ya. Kita sambil berinvestasi ya sambil mengumpulkan modal untuk berinvestasi. Jadi sekali lagi teman-teman harus bisa ya mengatur atau mengelola portfolionya sendiri, disiplin ya dengan strategi investasi yang teman-teman terapkan dan jangan mudah untuk ikut kata orang saja. Kita harus mempunyai kesadaran bahwa segala investasi itu ada resikonya itu ada di kita. Jadi keputusan yang kita ambil juga harus atas pertimbangan yang kita lakukan sendiri. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga tidak ada lagi ya para anak-anak milenial ini yang portofolionya itu minus sampai hampir seluruh sahamnya ya, hampir 100%, bahkan 70-80%.
semoga ke depan lebih banyak investor-investor yang bijak ya dalam mengambil keputusan ataupun mengelola portfolionya. Terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video-video saya. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys!